Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, diberi rezeki yang barokah dan berlimpah. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara siltip. Ini biasanya kita sebut siltip, ya kan. Dulu namanya TBA. Jadi kalau tukang-tukang di kota saya ini nyebutnya ini TBA. Nah, ini sudah bermacam-macam, ini salah satunya mereknya Honda. Dulu yang ada mereknya memang TBA. Jadi kalau pekerjaan memberi siltip itu disebut di TBA. Jadi siltip ini beda dengan, ada yang bilang isolasi, ya sebenarnya tidak sama. Jadi siltip namanya sil itu ya, jadi memberi perapat, jadi fungsinya merapat. Jadi ini kita gunakan untuk di drat-drat yang mau disambung ke instalasi di plumbing. Sebenarnya mungkin nggak terlalu penting ya cara mensiltip ini, karena tiap orang saya rasa udah bisa, tapi biasanya memang ada kesalahan sedikit. Jadi ini mungkin tidak terasa karena ya aman-aman aja selama ini. Jadi yang pertama, ini arah menggulungnya biasanya itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau soal teknik melilitkannya itu memang bermacam-macam. Sambil contoh begini. Jadi ini nanti kita akan siltip. Jadi drat yang umumnya adalah drat ini ke kanan. Jadi kalau untuk membuat rapat itu ke arah kanan, dan untuk mengendorkan melepas itu ke arah kiri. Jadi arah lilitan dari siltip tadi harusnya ke arah ini. Jadi biasanya ini yang kurang diperhatikan, jadi ya asal dililit aja. Nah itu kalau bertemu dengan galvanis biasanya nanti keluar itu, karena begitu kita pasang, karena arahnya kita keliru, ini lepas. Jadi makanya, tapi kalau ini searah ini dengan arah dratnya ini, kita pasang akan masuk, jadi tidak terlepas. Kita ambil contoh seperti ini. Sebentar, saya ambil shock drat yang besar aja. Ini contohnya, ini shock drat. Ini shock drat 1/4. Jadi kalau arahnya ini, drat ini kan ke kanan, ya kan, ke kanan. Jadi semakin ke kanan dia akan rapat. Jadi arah siltip ini harusnya juga seperti ini. Ya, jadi kalau saya memang seperti ini cara pegangnya. Jadi dia seperti ini. Kenapa? Saat dipasang, ya kan, ini kan ke arah sini. Ya, saya lepas saja, saya potong dulu ini. Saat dipasang dia akan berputar ke arah sini. Jadi yang shock drat dalam tadi atau yang pasangannya ini, dia akan memutar ke sini. Jadi dia tidak lepas. Ini contohnya. Beda kalau kebalik. Ini sambil contoh aja begini. Ini kebalik arah masangnya, jadi ke kiri. Ini ke kiri. Sambil ke kiri. Jangan, ini ke kiri. Coba saya potong. Ketika dipasang, ya kan, ini arahnya akan ke sana, ini drat ini. Sebentar, sambil drat dalam. Memang kelihatannya nanti tidak ada masalah, masuk aja, ya kan. Tapi sebenarnya dia ikut keluar, ya kan. Ini kalau di besi yang instalasinya kita sambungkan kombinasi dengan besi, ini bisa keluar, dan ini yang menyebabkan sering tidak rapat, jadi bocor. Jadi contohnya begini, ini tangan saya sebagai shock drat dalam, ya, di mil soketnya ini saya putar ke sana lah kan. Nah ini jadi ngupas. Ini sepele, tapi yang perlu diperhatikan adalah memang arahnya. Yang kedua,
peregangannya. Jadi ya tidak boleh terlalu kendor dan tidak boleh terlalu kencang, jadi ya putus. Jadi kita memang pakai teknik begini. Jadi teknik begini bisa dilihat dari samping seperti ini. Nah ini kita kalau seperti ini biasanya kita pakai ini. Karena apa? Ini mengontrol selalu dalam kondisi tegang. Nah, ini mudah bagi kita. Ada juga yang memakai teknik dibalik. Nah itu terserah aja ya, tapi kita punya biasanya seperti ini. Kalau saya pakai ini biasanya saya cenderung ini lepas ya, ini model gini. Nah ini cenderung ini memang lancar, jadi cepat, jadi tapi ini nah ini bisa lepas nih kita. Kalau mutarnya tidak dikontrol, nah ini kalau kita tahan dia berhenti ya susah, jadi akhirnya ngelokor ya biasanya. Ini kurang rapat, jadi kita memang seringnya memakai itu karena apa, ini bisa kontrol. Jadi kalau kita balik seperti yang tadi saya gunakan, ini begini. Nah ini begini, ini selalu bisa memegang dan tetap kencang. Kita bertahan ya kencang dia ya kan? Ini yang model ini. Maaf, ini yang punya yang pertama tadi, yang apa, orang-orang biasanya memakai ini model ini. Nah ini jadinya kita sering kebablasan. Mohon maaf ya, ini maksudnya tadi yang biasanya orang-orang seperti ini ya kan. Tapi kalau kita memakai seperti ini, nah ini ada di atas ya kan, ini mudah dikontrol. Nah jadi ini rapat terus, karena ini kita tahan mutarnya, ini rapat. Tapi bagi saya itu hanya masalah kebiasaan aja, jadi tidak masalah cara megangnya. Tapi intinya tolong diusahakan ini berputar searah jarum jam tadi dari depan, ini begini ke kanan, karena itu memang nanti kelihatannya sepele tapi nanti bisa menyebabkan sambungan itu tidak rapat. Jadi ketika ketemu dengan shock ini nanti bisa keluar, memang kelihatan nanti tidak kelihatan ya, tapi ini dia begitu nanti kita bongkar biasanya dia hanya ada di ujung sini. Nah sini kosong, jadi dia ngumpul ada di sini. Nah itu menyebabkan sambungan ini bocor. Di instalasi yang bertekanan mungkin tidak terlalu kelihatan ya, tapi untuk pipa, untuk instalasi pompa sumur dengan istilahnya pipa hisap, ini bisa angin masuk di sini. Nah ini bisa kelihatannya kan nanti mancingan atau apa, padahal bukan dari foot valve-nya atau orang bilang tusen klep-nya. Mudah-mudahan trik sederhana ini bermanfaat. Jelasnya bukan untuk teman-teman yang sudah ahli ya, tukang, ini mungkin untuk orang awam. Nah ini mudah-mudahan sekedar tips ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.